Pemuda itu menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli 10 kotak siwit. Namun, saat ia menggorengnya, ia menyadari rasanya pahit. Ia berharap bisa kaya dengan menjual siwit, tetapi sekarang siwitnya sudah habis, dan ia belum berhasil mendapatkan rasa yang ia inginkan. Maka, ia memutuskan untuk menjual komputernya, dan membeli lebih dari 100 kotak siwit. Akibat sering menggoreng, tangannya terluka karena panasnya minyak. Namun, rasanya tetap saja tidak sesuai harapannya. Siwitnya hampir habis, dan dia mulai merasa putus asa. Ketika ia hampir menyerah dan berniat meninggalkan semuanya, matanya tertuju pada sebuah paket siwit yang terjatuh di lantai. Mungkin itu terjatuh secara tidak sengaja. Ia berpikir, coba satu kali lagi. Ketika ia menggorengnya, ternyata rasa dan teksturnya berbeda dari yang lain. Ia langsung mencicipinya, dan senyum lebar muncul di wajahnya. Rasanya renyah dan sempurna. Saat itu, ia baru menyadari kenapa rasanya begitu. Ternyata, paket itu terjatuh kemarin saat ia pulang dalam hujan, dan semalam siwit itu basah. Rasa asinnya hilang, dan teksturnya menjadi lebih lembut. Inilah rahasia untuk membuat siwit yang sempurna. Ia segera mulai mengepak dan menjualnya. Siwitnya laris manis. Namun, ketika ia menghitung keuntungan, ia merasa kecewa. Dari margin yang ada, ia hanya bisa menghasilkan 100 juta per tahun. Sementara itu, ayahnya sudah bangkrut dan memiliki utang sebesar 40 juta dolar. Ia harus mencari cara lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Suatu hari, ia melihat ada 3 toko kelontong di gang dekat rumahnya. Jika ia bisa menjual siwit di sana, ia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor pusat sebuah jaringan toko kelontong besar untuk menemui manajer pemasaran. Namun, manajer tersebut bahkan tidak mau mencoba sampel yang dibawanya. Manajer itu bilang, kemasan terlalu besar, harganya terlalu tinggi, dan tidak sesuai standar toko kami. Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Ia kemudian menyewa perusahaan desain untuk mendesain ulang kemasannya. Dengan kemasan baru, ia kembali ke kantor pusat. Namun, resepsionis mengatakan bahwa manajer sedang rapat. Ia menunggu sepanjang hari, namun akhirnya ia menyadari bahwa manajer sengaja menghindarinya. Lelah dan kecewa, ia keluar dari gedung itu. Di jalan, ia memberikan 1 paket siwit kepada operator lift. Tak lama setelah itu, seorang